Jumpa kembali di channel Emas Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Kapan Bunga dan Denda Kartu Kredit Bisa Dihapuskan. Agar supaya saya bisa menjelaskan topik kita ini secara lebih detail, secara lebih mudah dicerna, sebelumnya saya akan mengajak Anda sekalian ini untuk berimajinasi kita sedang memegang sebuah lembar penagihan kartu kredit. Dan ada beberapa hal yang harus kita cermati ketika kita melihat sebuah lembar penagihan kartu kredit. Hal yang pertama, di sebuah lembar penagihan kartu kredit selalu ada total tagihan, atau istilahnya adalah full payment. Dan kita ilustrasikan di lembar penagihan yang saat ini kita sedang imajinasikan, total tagihan atau full paymentnya adalah senilai 10 juta rupiah. Dan hal kedua yang ada di lembar penagihan adalah adanya pilihan dari bank jika mana pemegang kartu kredit tidak bisa membayarkan secara penuh atau pembayaran full payment yang kita ilustrasikan 10 juta, bank memberikan opsi kedua yaitu dengan adanya istilah minimum pembayaran atau minimum pay. Dan kondisi saat ini pandemi, nilai yang diwajibkan oleh bank adalah 5% dari total tagihan yang saat ini tercita. Artinya kalau kita ilustrasikan nilainya adalah 10 juta, minimum pay yang ada adalah 500 ribunya. Sekaligus saya akan menjelaskan pilihan dari bank itu cuma dua. Kalau pemegang kartu kredit tidak ingin kena bunga di lembar penagihan bulan depan, ya pemegang kartu kredit suka tidak suka bayarlah minimal 10 juta, maksudnya paling tidak 10 juta, lebih tidak apa-apa. Tapi ketika kita membayar 10 juta, artinya bulan depan atau di lembar penagihan bulan depan pemegang kartu kredit tidak kena bunga. Tapi jika pemegang kartu kreditnya itu saat ini tidak punya dana atau tidak bisa memenuhi kewajiban full payment, bank mewajibkan ya sudah, kalau kamu nggak bisa bayar full payment ya kamu paling tidak bayar minimum paymentnya, yaitu kita ilustrasikan 500 ribu atau 5% dari total tagihan. Dan ketika itu dipilih oleh pemegang kartu kredit, konsekuensinya di lembar penagihan bulan depan atau bulan berikutnya akan muncul bunga atau istilah lainnya interest. Dan saya ilustrasikan nilainya bunga yang akan muncul adalah 300 ribu. Pemegang kartu kredit minim wajibnya 500, tapi kalau pemegang kartu kredit bayar 1 juta, bunganya ya tetap kena 300 ribu. Bayar 5 juta, bunganya juga kena 300 ribu. Bayar 9 juta sekalipun, bunganya juga 300 ribu. Jadi sekaligus saya berikan penjelasan kepada pemegang kartu kredit yang punya anggapan semakin saya bayarnya lebih banyak, walaupun saya tidak bisa bayar full paymentnya 10 juta, semakin saya bayarnya banyak, itu logikanya bunga yang akan muncul adalah lebih kecil. Itu salah. Saya ulangi dan sekaligus akan saya tutup untuk kasus penjelasan ini. Bank memberikan dua pilihan, bayar 10 juta
dan pemegang kartu kredit di lembar penagihan bulan depan tidak kena bunga, atau bayar paling tidak 500.000 dan akan di lembar penagihan bulan berikutnya akan ada bunga senilai 300.000. Artinya tidak ada guna pemegang kartu kredit bayar 1 juta, ya tidak ada guna karena bunganya tetap 300.000. Pemegang kartu kredit bayar 5 juta pun juga tidak ada guna, toh juga bunganya sama adalah 300.000. Bahkan bayar 9 juta pun tidak ada guna karena nilai bunganya adalah sama, yaitu 300.000. Itu ilustrasinya atau itu asumsinya. Setelah kita tahu apa itu full payment, setelah itu kita tahu apa itu minimum pay, kita harus cermati lagi hal berikutnya adalah tanggal jatuh tempo. Jadi setiap lembar penagihan selalu ada tanggal jatuh tempo. Dan kita ilustrasikan atau kita asumsikan tanggal jatuh tempo lembar penagihannya saat ini sedang kita imajinasikan adalah tanggal 1 Juni 2021. Dan di lembar penagihan juga hal yang perlu kita harus ketahui adalah limit yang diberikan oleh bank penerbit kartu. Selalu tertera berapa limit yang diberikan oleh bank penerbit kartu kepada debiturnya atau pada pemegang kartu kreditnya. Dan kita ilustrasikan atau kita asumsikan limit yang diberikan oleh bank penerbit kartu adalah nilainya juga sama, 10 juta. Setelah kita memberikan sebuah ilustrasi atau imajinasi full payment 10 juta, minimum payment 500.000, dan ketika pemegang kartu kredit tidak bayar full payment akan keluar bunga 300.000, dan setelah kita juga sudah mengilustrasikan atau asumsikan tanggal jatuh temponya adalah 1 Juni 2021, dan kita telah ilustrasikan limit yang diberikan oleh bank adalah 10 juta, ada hal-hal yang harus saya tambahkan adalah tentang rincian lembar penagihan. Di lembar penagihan selalu tertulis bulan lalu tagihannya Anda berapa atau previous balance-nya berapa. Kemudian bulan lalu Anda tagihannya berapa dan Anda bayar berapa, itu selalu ada. Dan kemudian ada ragam biaya. Bisa jadi itu materai, bisa jadi itu biaya cetak billing atau lembar tagihan, bisa jadi itu ada beberapa bank yang membebani biaya akibat dari pemegang kartu kredit tidak membayar tagihan kartu kreditnya melalui bank yang sama. Artinya kartu kredit Anda adalah terbitan dari bank ATBK, tapi Anda melakukan pembayarannya dari bank CTBK, dan menu pembayaran yang Anda pilih adalah menu pembayaran. Itu ada beberapa bank yang membebani biaya bayar akibat Anda tidak membayar dari PT Bank ATBK. Dan sekaligus saya akan menjelaskan ketika Anda melakukan hal ini, Anda harus antisipasi tentang jatuh tempo. Karena omong kosong sudah kita ilustrasikan tanggal jatuh temponya 1 Juni. Kalau Anda bayarnya melalui Bank ATBK sih tidak ada masalah, langsung masuk atau online. Tapi ketika Anda bayarnya pakai bank CTBK dan itu menu yang Anda pakai adalah menu pembayaran, walaupun bukti bayarnya Anda adalah tanggal 1 Juni 2021, bisa jadi baru dibukukan oleh bank ATBK ini tanggal 2 atau bahkan tanggal 3-nya, atau tidak seketika tanggal 1 Juni. Kecuali kalau Anda pakainya menu pembayarannya adalah transfer ATM bersama, itu lain cerita.
Jadi itu sekaligus saya ceritakan. Biaya yang sering kali muncul adalah materai, kedua adalah cetak billing, dan ketiga biaya akibat dari pemegang kartu kredit tidak membayar dari bank yang sama. Kalau kartu kreditnya dari bank ATBK, ya harapannya bayarnya dari bank ATBK. Dan jika mana Anda membayarnya pakai bank CTBK omong kosong, itu artinya seringkali ada biaya pembayaran, dan yang harus Anda antisipasi adalah jatuh temponya. Ketika Anda jatuh tempo tanggal 1 Juni dan Anda makainya adalah bank CTBK, belum tentu diterima oleh bank ATBK itu pada tanggal Anda bayar, atau melalui adanya proses waktu. Bisa jadi H+2, bisa jadi H+3. Dan biaya yang harus Anda antisipasi berikutnya adalah biaya iuran tahunan. Ketika kita pakai kartu kredit, itu kita dibebani biaya iuran tahunan. Tentang kapan iuran tahunan itu akan dibebankan, Anda bisa lihat di kartu kredit yang Anda miliki. Itu kan ada 16 angka nomor kartu Anda, kemudian ada member SIN. Mungkin member SIN itu menceritakan kapan Anda bergabung dengan bank ATBK sebagai penerbit kartunya. Kemudian ada expired date atau valid true. Jadi kartu Anda berlaku sampai dengan. Dan kita asumsikan atau kita persepsikan bahwa valid true-nya adalah omong kosong 0623. Artinya kartu kredit ini expired bulan 6 tahun 2023. Itu artinya setiap bulan 6 itu bank akan membebani biaya iuran tahunan. Tentang besarnya itu tergantung dari jenis kartu yang Anda pegang. Bisa jadi kalau silver, omong kosong kita asumsikan atau kita imagekan atau kita asumsikan 200.000. Kalau kartu silver kena 200.000. Kalau kena kartu gold kena 300.000. Kalau kartu platinum kena 500.000. Ini hanya sebatas ilustrasi atau asumsi. Jadi itulah biaya yang harus kita antisipasi ketika kita melihat lembar penagihan. Dan sekaligus kita harus ingat kapan kita akan bayar iuran tahunan. Setelah ini semua sudah saya ceritakan pada Anda, apa yang kita ilustrasikan, kita akan mulai masuk ke pokok pembahasan topik kita. Kapan bunga dan denda kartu kredit bisa dihapuskan? Untuk itu saya akan membahas dulu apa toh itu bunga, apa toh itu denda, sehingga semuanya akan terangkum lebih detail. Saya mulai dulu dari yang bunga. Bunga adalah sejumlah nilai uang yang akan muncul di lembar penagihan bulan berikutnya ketika seorang pemegang kartu kredit tidak membayarkan tagihan kartu kredit yang saat ini sedang jatuh tempo secara full payment atau secara keseluruhan. Sudah kita ilustrasikan, sudah kita asumsikan nilainya tagihan tadi 10 juta, dan ketika kita membayar tidak 10 juta akan kena bunga di lembar penagihan bulan berikutnya, dan kita asumsikan nilainya adalah 300.000. Itulah bunga. Ketika
seorang pemegang kartu kredit tidak membayarkan tagihan yang saat ini sedang terjadi atau sedang jatuh tempo senilai total tagihan, konsekuensinya pemegang kartu kredit akan kena bunga. Itulah penjelasan dari bunga. Saya akan masuk menjelaskan tentang denda. Ada dua macam denda yang ada di kartu kredit. Yang pertama adalah denda akibat kita terlambat bayar tidak seperti di tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Seringkali denda ini disebut dengan late charge payment. Ketika pemegang kartu kredit tidak membayarkan tagihannya tepat dengan tanggalnya, itu artinya di lembar penagihan bulan berikutnya akan muncul denda late charge payment atau denda keterlambatan. Artinya saya akan kupas juga bahwa kita punya kartu kredit dari bank ATBK. Bisa jadi kita bayar dari bank ATBK itu juga, dan itu tidak tanggal 1 tapi tanggal 2 atau mungkin tanggal 3, kita namanya lupa kan, kita tidak tahu. Intinya lebih dari tanggal 1 sehingga di lembar penagihan bulan depan konsekuensinya akan muncul late charge payment atau denda keterlambatan. Sekaligus saya akan membahas ini karena kapan bunga dan denda bisa dihapuskan. Itu artinya sudah saya jelaskan, kalau Anda bayarnya dari bank CTBK, artinya Anda harus kasih spelling waktu. Kalau tanggal jatuh temponya 1 Juni, ya Anda karena ini kartu kredit Anda dari bank ATBK dan Anda membayarkannya dari bank CTBK, ya jangan pas 1 Juni. Walaupun Anda pegang sales struk pembayarannya 1 Juni, belum tentu diterima oleh bank ATBK ini 1 Juni. Itu yang harus Anda antisipasi. Denda pertama sudah kita bahas, yaitu adalah late charge payment. Denda ini akan muncul ketika kita bayar tidak tepat pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan atau tercetak di lembar penagihan. Saya akan masuk ke denda yang kedua. Denda yang kedua ini namanya adalah over limit fee atau denda akibat lebih dari limit yang telah ditetapkan oleh bank. Dan di awal kita sudah berikan ilustrasi atau sebuah asumsi, limit kita adalah 10 juta. Dan ketika di lembar penagihan bulan depannya itu tagihan kita lebih dari 10 juta, maka kita akan kena biaya over limit fee. Saya asumsikan atau saya bercerita, ilustrasikan tentang hal ini. Omong kosong 1 Juni ini, tanggal jatuh tempo 1 Juni ini, tagihan kita 10 juta. Dan ingat, kita ilustrasikan atau kita asumsikan limitnya juga 10 juta. Itu artinya harapan saya Anda bayar di 1 Juni ini jangan ngepres 10 juta, jika mana asumsi yang saya pakai pemakaian Anda juga akan 10 juta di bulan berikutnya. Jadi tagihannya 10 juta, bayarnya 10 juta, dan Anda pakai lagi juga 10 juta. Artinya tidak ada cadangan. Anda tidak mencadangi biaya materai, Anda tidak mencadangi biaya cetak billing, Anda tidak mencadangi mungkin biaya pembayaran, sehingga akibatnya apa? Di lembar
penagihan bulan depannya akan muncul lebih dari 10 juta. Dan ketika itu terjadi, artinya Anda akan kena denda over limit fee. Tentang besarnya beragam, kisaran 200 sampai 300, tapi itu beragam, tergantung dari bank penerbit kartunya. Bahkan kalau kita asumsikan tadi atau kita ilustrasikan, kalau valid true atau tanggal expired kartu Anda adalah 0623, artinya kan ini kan kita ilustrasikan 1 Juni tanggal jatuh temponya. Artinya jika Anda bayarnya cuma 10 juta dan Anda pakainya juga 10 juta, di lembar penagihan bulan berikutnya otomatis akan muncul yang namanya iuran tahunan. Entah itu 200, entah itu 300, entah itu 500, tergantung dari jenis kartu yang Anda pegang. Artinya di lembar penagihan bulan depannya tagihan Anda akan lebih dari 10 juta. Dan ketika itu terjadi akan muncul biaya over limit. Itulah yang saya ceritakan, kapan bunga muncul, kapan kedua denda ini bisa muncul atau potensi muncul. Sekarang kita akan masuk ke topik kita, intisarinya adalah kapan bunga dan denda kartu kredit bisa untuk dihapuskan. Saya akan masuk penjelasan ini, kita bagi 2 kategori. Kategori pertama adalah pemegang kartu kredit yang masih lancar, atau kalau kita bicara kolektibilitas dari SLIC adalah kolektibilitas 1. Dan kategori kedua adalah pemegang kartu kredit yang masuk di SLIC 2 ataupun SLIC 3 ataupun SLIC 4, tapi belum SLIC 5, belum macet. Jadi ini kita ambilnya lancar, dan ini batuk-batuk, dan ini macet. Saya akan mulai dulu menjelaskan yang lancar. Yang namanya manusia bisa lupa, yang namanya manusia bisa berasaskannya akibat dari lupa, sehingga nilai yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah full paymentnya. Akibatnya akan ada bunga. Ini bisa dihapuskan jika mana pola bayar bulan-bulan yang lalu itu baik-baik saja, tidak pernah tidak bayar full payment. Akhirnya rekodnya itu adalah pemegang kartu kredit ini selalu membayar full payment, dan di periode ini tidak membayar full payment, dan kebetulan margin kurangnya antara jumlah yang dibayarkan dengan jumlah full payment, marginnya adalah sangat kecil atau sangat tipis. Omong kosong full paymentnya 10 juta, dia bayarnya atas kira-kira ataupun atas kurang, atas kira-kira ataupun atas tebak-tebakan, dia bayarnya jadi kurang, bayarnya 9.950.000. Artinya marginnya tipis. Dan ketika di lembar penagihan bulan depannya ada bunga, itu card holder atau pemegang kartu kredit bisa telepon ke call center. Katakan bahwa saat kemarin itu saya salah perhitungan, atau saya kebetulan tidak melihat billing atas dasarnya kira-kira, sehingga bayar saya itu tidak tepat full paymentnya atau kurang sedikit. Dan ketika itu ditelepon, kita mengajukan ke CSO-nya atau maksudnya card center-nya, itu biasanya akan dipertimbangkan dan kita dibuatkan sebuah laporan atas telepon kita, permohonan minta untuk hapus bunga. Itu akan dibuatkan laporan dan Anda akan dikasih nomor laporannya, dan tentang keluarnya hasilnya itu disetujui untuk dihapus bunga ataupun tidak disetujui dihapus bunga, itu semua tergantung dari analis mereka. Itu semua tergantung dari pola bayar yang telah Anda lakukan
bulan-bulannya lalu. Kalau memang alasan Anda ini masuk akal, niscaya di lembar penagihan bulan berikutnya denda itu akan dihapus. Itu untuk penghapusan bunga. Sedangkan untuk penghapusan denda kan tadi ada dua, denda terlambat sama denda over limit. Sama lagi, bisa jadi itu kita tuh lupa tanggal jatuh temponya 1 Juni, kita baru ingat 2 Juni atau 3 Juni. Dan ketika itu kita bayarkan, awal mula atau prosedur tetap bank itu di lembar penagihan bulan depannya tetap akan muncul yang namanya late charge payment. Dan seperti yang telah saya katakan, itu semua tergantung dari rekod pola bayar Anda bulan-bulannya lalu. Kalau pemegang kartu kredit ini memang bulan-bulannya lalu tidak pernah mengalami terlambat dan baru 1 kali, dan akibat lupa, ingat manusia bisa lupa, itu kita bisa berupaya untuk telepon call center. Bapak misalnya yang terima laki, ibu bisa yang terima perempuan, saya bulan ini lupa dan terlambatnya juga terlambat tipis. Jadi yang bisa ditoleransi terlambat tipis. Kalau terlambatnya sampai 3 minggu atau 2 minggu atau seminggu itu tidak bisa. Tapi saat H+1, H+2 ada kemungkinan bisa ditoleransi oleh bank. Katakan bahwa saat ini saya terlambat, saya ini terima lembar penagihan ada late charge payment, saya minta tolong untuk dihapuskan. Sama persis dengan bunga, akan dibuatkan laporan dan hasil dari disetujui atau tidak tergantung analisa melihat, oh ternyata pemegang kartu kredit ini memang tidak pernah terlambat kecuali baru kali ini, itu biasanya akan ditoleransi dan akan dihapuskan di lembar penagihan bulan berikutnya. Itu untuk denda keterlambatan. Satu lagi denda yang ada adalah denda over limit. Jadi ketika omong kosong pemegang kartu kredit ini tidak mengantisipasi adanya iuran tahunan, itu biasa yang sering terjadi. Kartu kredit lupa iuran tahunnya ini tiap bulan apa ya. Ternyata di omong kosong yang kita ilustrasikan 1 Juni ini dia bayarnya 10 juta dan kebetulan dia juga pakai lagi 10 juta dan dia tidak mencadangnya atau tidak memikirkan adanya biaya iuran tahunan, sehingga di lembar penagihan bulan berikutnya ini ada terbit iuran tahunan. Hutangnya 10 juta, bayarnya 10 juta, pakai lagi 10 juta, artinya hutangnya tetap 10 juta. Ada muncul annual fee atau iuran tahunan, entah itu yang 200.000, entah itu yang 300.000, entah itu yang 500.000, tergantung kartu yang Anda pegang. Intinya 10 juta plus 200 kan jadi lebih, jadi totalnya 10 juta 200, dan artinya itu melebihi dari limit yang telah ditetapkan. Tadi kita sudah kita ilustrasikan, sudah kita asumsikan limitnya juga 10 juta. Maka di lembar penagihan ini akan muncul over limit fee. Dan ketika itu muncul, pemegang kartu kredit bisa untuk meminta penghapusan over limit fee karena berikan sebuah alasan yang masuk akal bahwa saya tidak mengantisipasi atau saya tidak ingat kalau ini ada biaya tahunan ini dibebankan bulan yang sama sehingga over limit. Dan biasanya bisa dipertimbangkan untuk dihapuskan. Itulah pembahasan saya kapan bunga dan denda kartu kredit bisa dihapuskan untuk kategori yang pertama, yang lancar. Saya akan masuk kategori yang kedua, yaitu yang kurang lancar atau istilahnya sedang batuk-batuk, atau kalau kita masukkan di istilah SLIK OJK
Pemegang kartu kredit ini adalah mulai kolektibilitas 2, mulai kolektibilitas 3, ataupun mulai kolektibilitas 4, tapi belum macet. Saya akan ceritakan pada pemegang kartu kredit yang saat ini sedang batuk-batuk. Omong kosong tagihannya 10 juta, minimum P-nya 500.000, dan jatuh temponya 1 Juni. Karena baru punyanya uang 3 Juni, atau katakanlah baru punyanya uang 5 Juni, katakanlah yang dipunyai adalah bukan 10 juta, itu kena efek-efek karambol sehingga tagihannya jadi membengkak luar biasa. Omong kosong punyanya uang cuma 500.000, dan itu pun punyanya baru tanggal 7 Juni. Apa yang terjadi? Bulan depannya atau lembar penagihan bulan depannya pasti muncul dulu bunga seperti yang telah saya bahas yang di awal. Minimal 500.000, dia bayar 700.000, muncul dulu bunga 300.000. Kemudian karena baru jatuh temponya 1 Juni, dia punyanya uang baru omong kosong 7 Juni, berarti muncul lagi bunga keterlambatan. Kok bunga keterlambatan? Denda keterlambatan. Artinya bulan lembar penagihan bulan berikutnya tagihannya pasti. Tadi omong kosong 10 juta, bayar 700.000, berarti 10 juta kurangi 700.000 menjadi 9.300.000. Keluar bunga 300.000, kita ilustrasikan atau kita asumsikan 300.000, berarti jadi 9.300.000 tambah 300.000 menjadi 9,6. Muncul keterlambatan omong kosong, dendanya atau bunganya kok bunga keterlambatan itu omong kosong, dendanya adalah 200.000. Berarti tadi kan 10 juta bayar 700, tinggal 9,3 kena bunga karena dia tidak bayar full payment, jadi 9,6. 9,3 tambah 300, 9,6. Kena denda terlambat bayar omong kosong, kena 200, jadi 9,8. Itu tidak akan bisa perintah permohonan keringanan untuk penghapusan bunga ataupun denda karena statusnya masih kolektibilitas 2, 3, dan 4. Dan bagi pemegang kartu kredit yang saat ini sedang mengalami kolektibilitas 2, 3, 4, Anda stres itu wajar, tapi saya kasihkan sebuah opsi. Dan itu akan digulung terus ya. Bulan depan berarti ada 9,8, tergantung lagi Anda punya uang enggak. Itu aja dengan asumsi tadi Anda bayar ya, Anda bayar 700. Sekarang saya akan berikan asumsi yang terekstrim. Anda tidak punya dana, artinya Anda tidak bayar. Apa yang terjadi? Kita balik lagi ilustrasi yang tadi. Jumlah tagihan 10 juta, minimum P 500.000, tanggal 1 tempo 1 Juni. Anda tidak ada dana untuk bayar. Apa yang terjadi di bulan depan? Tagihannya yang jelas pasti keluar bunga. Kita asumsikan tadi 300.000. Akibat kita tidak bayar, artinya dianggap terlambat. Keluar late charge payment. Omong kosong tadi kita asumsikan 200.000. 10 juta tambah bunga 300.000 tambah denda keterlambatan bayar 200.000 jadi 10.500.000. Padahal limit kita adalah 10 juta.
Kalau tagihan kita 10.500.000 artinya kita melebihi limit. Keluar lagi denda akibat over limit. Omong kosong itu juga 200. Sehingga tagihan yang ada di lembar penagihan berikutnya adalah 10 juta hutang yang lalu, 300.000 adalah bunga karena kamu tidak bayar sama sekali. Akibat dari kamu tidak bayar sama sekali dianggap terlambat, keluar lagi biaya keterlambatan 200 jadi 10.500.000. Diakibatkan limitmu itu cuma 10 juta dan kenyataannya adalah hutang kamu menjadi 10.500.000 melebihi dari limit, kena sekalian over limit 200. Jadi 10.700.000. Bulan depannya begitu lagi. Ya sama lagi. 10.700.000 kena bunga lagi, omong kosong. Sekarang bunganya enggak 300 karena sekarang sudah pokok hutangnya 10.700, omong kosong bunganya 400. 10.700.000 tambah 400 dulu bunga jadi 11.100.000. Nggak bayar lagi dianggap terlambat lagi, kena lagi 200. Nggak bayar lagi karena nggak bayar jadi bengkak lagi atau lebih dari 10 juta limitnya, kena lagi biaya. Bisa jadi itu menjadi 11.500.000 omong kosong. Dan itu akan digulung oleh bank setiap bulan. Dan ketika Anda masih kolektibilitas 1, ketika Anda masih kolektibilitas 2, ketika Anda masih kolektibilitas 3, ketika Anda masih kolektibilitas keempat, saya tegaskan tidak akan ada penghapusan bunga maupun denda kartu kredit yang saat ini sedang Anda alami. Jadi ingat baik-baik sebuah hukum dagang. Kalau barang yang kita jual belum expired date, belum kadaluarsa, tidak mungkin akan kita diskon. Itu yang dilakukan oleh bank. Selama kolektibilitasnya masih 2, selama kolektibilitasnya masih 3, selama kolektibilitasnya masih 4, artinya kan belum kolektibilitas 5, belum macet. Itu kita ngajukan permohonan keringanan bunga dan denda omong kosong untuk disetujui. Saran saya, Anda kalau mengalami sedang batuk-batuk, sedang ngeri atas digulung oleh bank sehingga pokok hutang Anda menjadi membengkak, itu sekalian Anda berhenti bayar. Jadi biarkan kolektibilitas ini berjalan secara alamiah. 2, kolektibilitas 2 Anda tidak bayar jadi kolektibilitas 3, Anda tidak bayar lagi menjadi kolektibilitas 4, Anda tidak bayar lagi menjadi kolektibilitas 5. Dan ketika Anda mengalami kolektibilitas 5 atau macet, barulah bank akan berpikir ulang untuk memberi keringanan Anda, mungkin itu penghapusan bunga ataupun mungkin menghapuskan denda, atau bisa menghapuskan kedua-duanya jika mana triknya atau tipnya adalah satu. Semakin Anda macetnya lama, semakin besar kemungkinan untuk penghapusan bunga ataupun denda secara 100%. Jadi intinya ketika Anda mengalami batuk-batuk, itu tidak perlu stres akan billing yang saat ini atau lembar tagihan yang saat ini muncul. Wah, utangku dari 10 juta jadi 11 juta, dari 11 juta jadi 12 juta, dari 12 juta jadi 13 juta. Itu tidak perlu Anda streskan. Dan ketika Anda di kolektibilitas 2, 3, 4, itu tidak usah berupaya minta potongan.
Tidak akan pernah itu dilakukan. Berhentilah bayar secara keseluruhan, masuklah di kolektibilitas 5, dan jika perlu kolektibilitas 5-nya lama. Ingat kuncinya, semakin lama berhenti bayar hutang, semakin besar pertimbangan bank untuk menghapuskan bunga ataupun denda secara keseluruhan. Jadi inilah topik kita. Kapan bunga dan denda kartu kredit bisa dihapuskan? Saya akan review secara singkat. Bunga dan denda kartu kredit bisa dihapuskan ketika kita hanya mengalami keterlambatan bayar atau ketika kita tidak membayarkan secara full payment atas dasar sebuah accident, atau kita pas itu lupa bayar, atau kita pas itu lupa nilai tagihannya berapa, atau kita tidak melihat billing tagihan. Dan ketika jumlah yang Anda bayarkan dan jumlah full payment marginnya kecil atau selisihnya kecil, dan dari rekod yang lalu-lalu memang Anda kebiasaannya full payment, itu bisa dihapus untuk bunga dulu. Dan untuk denda yang bisa dihapus adalah denda keterlambatan, jika mana terlambatnya Anda itu adalah H+1, H+2 atau H+3, tapi intinya di rekod yang lalu Anda tidak pernah mengalami keterlambatan, baru kali ini itu bisa dihapuskan. Atau kalau denda over limit itu bisa dihapuskan akibat dari Anda tidak mengantisipasi adanya tambahan tagihan, yaitu iuran tahunan kartu kredit. Itu bisa dihapuskan. Dan yang bisa dihapuskan ketika Anda sudah kolek 5 atau macet total. Ketika Anda masih kolektibilitas 2, ketika Anda masih kolektibilitas 3, ketika Anda masih kolektibilitas 4, jangan harap bunga dan denda dihapuskan. Kalau Anda kepengen bunga dan denda dihapuskan, jangan bayar sama sekali di periode yang cukup lama, dan nantinya bank atas dasar etikat bayar Anda untuk menyelesaikan kartu kredit yang saat ini sedang macet akan dihapuskan bunga dan denda secara keseluruhan. Itulah topik kita, kapan bunga dan denda akan dihapuskan. Semoga Anda paham tentang penjelasan saya. Semoga Anda mengerti apa yang saya telah jabarkan, dan semoga video ini bisa berguna. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.